Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita pada hari ini. Kita akan menikmati berkat Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu mari siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, di mana kami masih punya kesempatan untuk mengenal kebenaran-Mu lebih dalam lagi. Tuhan yang hadir, yang pimpin ibadah ini, supaya dalam ibadah ini setiap kami yang menikmati ibadah ini sama-sama dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami datang ke Gunung Kudus-Mu Tuhan, membawa hidup kami, ya Bapakku. Sama-sama katakan, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan, oh sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan.
hatiku sembah. Mari pandang Tuhan, katakan sama Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Oh, ku angkat hatiku sembah Tuhan. Ku angkat hatiku sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan, tinggikan nama-Mu ya Bapakku. Dalam segala perkara kami sembah, kami tinggikan nama-Mu ya Allahku. Allah Elohim Yahweh yang kami puja, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu dalam hidupku. Kau yang kami agungkan, Kau yang kami agungkan dalam setiap langkahku menyembah-Mu. Sepanjang hidupku, selagi ada waktuku, sepanjang umur hidupku, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapakku, ya Allahku. Sampai habis dagingku, sampai putih rambutku, mengiring-Mu, mengiring-Mu. Sampai habis daging kami, kami hanya mengiring Engkau saja Tuhan. Tiada yang lain ku ingin di bumi, hanya Kau, hanya Kau ya Bapakku. Hidup seperti anak-Mu, itu rinduku, itu rinduku. Kami terus mau menikmati Engkau dan hadirat-Mu ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan, menikmati hadir-Mu Bapa di tempat tinggi. Ku serukan kudus nama-Mu, Elohim Yahweh. Menikmati, menikmati hadir-Mu Bapa di tempat tinggi. Ku serukan kudus nama-Mu, Elohim Yahweh. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Menikmati, menikmati hadir-Mu
Bapa di tempat tinggi, ku serukan kudus namamu. Elohim, menikmati hadirmu, menikmati hadirmu Bapa di tempat tinggi, ku serukan kudus namamu. Elohim Yahweh, kudus, kuduslah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah. Haleluya, 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 haleluya. Besarlah Engkau, haleluya, 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 haleluya. Besarlah, haleluya, 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 haleluya. Besarlah Engkau Tuhan, besarlah Engkau, besarlah Engkau Tuhan, besarlah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur waktu yang masih ada ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Bagaimanapun kondisi keadaan kami, Engkau selalu mengajar untuk kami boleh bersyukur dalam segala keadaan. Dan kesempatan di ibadah tengah minggu saat ini, kami mau duduk diam belajar firman-Mu. Tuhanlah menegur kami, Tuhanlah mengingatkan kami melalui firman-Mu. Diberkatilah kami semua ya Tuhan, yang menyampaikan juga yang mendengar. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi di program ibadah tengah minggu. Dan hari ini secara khusus saya menyampaikan satu tema tentu yang tidak asing. Saya memberi judul fokus menjalani prosesnya. Nah mari kita membuka Alkitab dari kitab Kolose pasal 1. Ayat 24 kita mulai sampai ayat yang ke-29. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu
Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekilas pernyataan Paulus ini, kalau kita tidak mencermatinya dengan seksama, seolah-olah penebusan Kristus itu ada yang kurang sempurna. Tetapi saya mau tegaskan Bapak Ibu, penebusan Kristus atas umat manusia berdosa adalah sempurna, tidak ada yang kurang. Pernyataan Paulus menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus, menegaskan, sekali lagi, menegaskan keseriusannya dalam menunaikan tugas kerasulannya untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua orang untuk keselamatan hidup kekal setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, Paulus menegaskan dirinya sebagai contoh atau teladan bagi orang percaya dalam pengabdian pelayanan kepada Kristus juga terhadap sesama. Dan kita melihat bagaimana Paulus menunjukkan Tuhan yang dia percayai, Allah yang dia layani dalam hidupnya. Dan kita tahu latar belakang dari Rasul Tuhan yang hebat luar biasa ini. Yang tadinya dia tidak percaya Tuhan Yesus. Walaupun dia beragama. Ya, dia seorang penganut agama Yahudi, Yudaisme. Tetapi di sini kita melihat setiap orang yang bertemu dengan Yesus pasti mengalami perubahan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, penderitaan, aniaya, fitnah, bahkan penjara dalam menunaikan tugas pelayanannya dipahami Paulus menjadi bagian dari kemuliaan yang akan diterimanya. Di 1 Korintus pasal 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bahkan di ayat 23, masih di pasal yang ke-9. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Luar biasa. Paulus adalah seorang teolog sejati, Bapak Ibu. Artinya, secara komprehensif, lengkap dan utuh, teologi yang dipahami oleh Paulus terverifikasi langsung dalam tindakan perbuatannya. Ya, dan memang ini menjadi dilema di zaman kita sekarang ini. Orang paham teologi, tapi dalam mengeksekusi secara nyata dalam hidupnya sehari-hari, butuh perjuangan lagi Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan heran kalau orang beragama belum tentu bertuhan. Tetapi yang saya pahami, orang yang bertuhan pasti beragama. Sebab Alkitab juga senada menegaskan pohon dikenal dari buahnya. Bahkan mengutip pernyataan dari Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, yaitu beliau mengatakan, kelakuanmu mencerminkan teologiamu. Kelakuanmu mencerminkan teologiamu. Jangan mau terjebak dalam berpenampilan yang kelihatan rohani. Ya, Bapak Ibu, jangan mau. Sudah saatnya kita untuk bergegas melepaskan, menanggalkan topeng-topeng kepalsuan dalam diri kita. Masa sih, Pak? Tentu kita tahu, ya. Sebab kita ini adalah makhluk yang memiliki budi pekerti. Kita tahu menempatkan diri kita dalam situasi dan kondisi. Itu sebabnya, ya, bibir ini bisa saja tersenyum, tapi di dalam hati belum tentu. Makanya ada juga pernyataan, ya, pepatah dalam bahasa Indonesia. Tingginya gunung dapat diukur, dalamnya lautan bisa diukur. Dalamnya hati manusia
Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, Paulus membuktikan pemahamannya akan Tuhan teraplikasikan secara konkret dalam perjalanan hidupnya. Ketekunan Paulus dalam menapaki proses yang harus dilaluinya nyaris tidak terdengar, Bapak Ibu. Ya, bahkan ketika ia melayani di kota Filipi, jemaat Filipi. Wow, justru di sana Paulus ditangkap, dipermalukan di depan umum, dipukuli, saudara-saudara. Seakan-akan dia adalah penjahat kelas kakap yang baru ketangkap. Tetapi lihat, ketika Paulus dipenjarakan, justru di situ Injil semakin tersebar luaskan. Nah, masalahnya adalah seringkali kita menjadi bumerang bagi orang lain karena ulah kita, bukan karena iman kita kepada Tuhan yang benar. Percayalah, kalau karena kebenaran, mengikuti kebenaran firman Tuhan, engkau dijolimi, engkau difitnah, dibuli, berbahagialah engkau. Nah, itu sebabnya, saudaraku, sebelum bertobat, Paulus dalam kategori sebagai rohaniwan, dalam kacamata agama, wow, luar biasa. Ya. Nah, kalau kita buka Galatia pasal 1 ayat 13, dikatakan begini, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Wow, tentu di sini kita memiliki satu pemahaman yang tersingkapkan, Bapak Ibu. Kalau engkau mengakui dirimu sebagai orang yang percaya, dirimu yang mengaku bahwa kepemilikan hidupmu adalah Tuhan semesta alam, berarti filosofimu, adat istiadatmu, budayamu harus bersedia di bawah dominasi Alkitab, yaitu kebenaran Tuhan. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh menghidupi apa yang Tuhan ajarkan, kita pasti membawa diri kita menjadi elegan bagi sesama. Mungkin kita tidak serta-merta bisa diterima dengan lapang dada, tangan terbuka. Mungkin kita dicibir. Tetapi lihat juga, Bapak Ibu, ingat juga akan pernyataan firman Tuhan. Kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya saja, bukan. Tapi apa? Juga menderita. Bahkan saya katakan, penderitaan itu adalah sudah bagian integral dari hidupku dan hidupmu. Wah, nggak enak ya Pak? Oh ya, memang betul. Alkitab juga sudah katakan, burung punya sarang, serigala punya liak, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Nah, ini harus kita pahami. Bahkan Alkitab juga menegaskan, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Ketika kita membaca Filipi pasal 3 ayat yang ke-6, ditegaskan di sana, Paulus dalam menaati hukum Taurat tidak bercacat celah. Wow. Makanya berpenampilan rohani dan berkeadaan rohani itu sangat berbeda. Kontras sekali, Bapak Ibu. Sangat kontras sekali. Seorang yang bergelar tinggi dan terhormat, ya, semuanya itu Paulus mengatakan, tentu setelah ia mengenal Tuhan. Dia katakan apa? Itu masih di Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Malahan semuanya itu kuanggap sampah. Artinya tidak lebih nilainya dari pengenalanku akan Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika kita menyadari, ya, kita jatuh bangun dalam menghidupi kebenaran yang kita pahami, kita mau tekun menjalani prosesnya. Ingat, seseorang yang piawai, ahli, expert di bidangnya, karena ia tekun menjalani prosesnya. Bagi Paulus, seperti yang saya nyatakan tadi, penderitaan, aniaya, penjara, bahkan kapal karam, dipatok ular berbisa. Wow, justru itu semakin menguatkan imannya. Mengenai soal-soal penghidupannya pun Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang mandiri, luar biasa. Bahkan ketika ia melakukan pelayanan di kota Korintus, ya,
dia juga turut bekerja sesuai dengan keahliannya, yaitu membuat tenda. Nah tentunya di sini kita menyadari Bapak Ibu, engkau dan aku boleh sebagai seorang hamba Tuhan yang hidup dari pelayanan, tidak salah. Tetapi kau juga umpamanya, walaupun engkau tidak hidup dari pelayanan, engkau melayani tidak mendapatkan PK, engkau juga tidak boleh sombong, saudaraku. Bukan di situ nilai rohani kita. Ingat, tentu Tuhan akan pimpin kita. Dan percayalah, kalau itu rezekimu, tidak akan kemana. Persoalannya adalah ketika kita mengikrarkan diri sebagai pengikut Kristus, mau nggak kita bertekun? Mau nggak kita fokus menjalani prosesnya? Ya, dan ingat, ketekunan dalam menjalani proses itu adalah tidak serta-merta diwarnai hidup kita ini hari-hari pelayanan. Kalau waktunya pelayanan, pelayananlah. Tapi kalau waktunya engkau bekerja, bekerjalah. Jangan dibalik-balik. Ya, dan memang setiap kita punya panggilan masing-masing. Dan panggilan itu mesti kita pertanggungjawabkan. Dan saya mau tegaskan jemaat Tuhan, semua kita ini sama di hadapan Tuhan. Pendeta atau bukan, pelayan atau jemaat, aktivis atau bukan, kita sama. Kita yang membeda-bedakan. Seolah-olah yang memimpin pujian lebih hebat dari yang menyampaikan firman. Sama saja, Pak Bu. Ya, bukankah Alkitab berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan, baik makan atau minum, yang mewakili aktivitas hidup manusia, perbuat itu semua untuk Tuhan. Luar biasa. Nah itu sebabnya, tindakan serta sikap Paulus yang begitu ekstrim dalam menghidupi iman percayanya, dilatar belakangi oleh pengenalannya akan Tuhan yang memadai. Bukan spontanitas. Ini dipergumulkan Paulus day by day, setiap waktu, secara memadai pengenalannya akan Tuhan. Bahkan Paulus mengajarkan, ya, asal ada makanan dan pakaian, cukup. Ada lagi, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Bahkan dia pun dengan tegas menghardik jemaat. Dia katakan, kamu harus hidup bagi Kristus. Kamu telah mati bagi dosa. Bahkan pernyataan Paulus yang luar biasa, Bapak Ibu. Di 1 Korintus pasal 19 ayat 16 dikatakan begini, celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukanlah berkhotbah seperti yang saya lakoni hari ini. Ini adalah bagian terkecil dari memberitakan Injil. Tetapi memberitakan Injil yang sesungguhnya adalah di dalam keberadaan keseharian kita, orang bisa mencium aroma Kristus terpancar dari hidup kita. Jadi rohaninya seorang suami itu akan terverifikasi langsung oleh istrinya. Haleluya. Begitu juga dengan anak-anak. Dia akan bisa mencium orang tuanya yang rohani, yang takut akan Tuhan, yaitu di keseharian mereka. Kita ini kan begitu licik Bapak Ibu. Begitu lihai dalam memanage segala sesuatu. Lihat, celaka aku jikalau tidak memberitakan Injil. Saya udah katakan tadi, memang ada yang dipanggil jadi pendeta, ada yang jadi pendoa, ada yang jadi tenaga yang lain. Bahkan dengan sebuah bidang yang kita miliki, itu harus kita abdikan kepada Tuhan. Yang jelas Bapak Ibu, biar lewat hidupku dan hidupmu, boleh terpancar, boleh mencerminkan bukti kita mengenal Tuhan. Nah, kebenaran-kebenaran Tuhan yang dipahami oleh Paulus bukan sekedar ajaran atau teologi, melainkan nyawanya sendiri. Terbukti dari kerelaannya mempertaruhkan apapun, bahkan nyawanya sendiri, demi Kristus yang dia percayai. Pertanyaannya, kenapa Paulus begitu ekstrim dalam mengikut Tuhan? Yang pertama, Paulus menyadari adanya kekekalan. Kita lihat, sebelum ia bertobat, dia terhormat luar biasa. Ya, sangat disegani. Sangat disegani, dihormati. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, bahkan secara audible, Allah berbicara
kepada Paulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Bukan cuma Paulus yang mendengar. Orang-orang yang bersama dengan Paulus mendengar akan hal itu. Luar biasa. Bahkan akibat dari perjumpaannya itu, Paulus mengalami kebutaan 3 hari 3 malam. Dan lihat bagaimana juga Tuhan berperkara atas hamba Tuhan yang luar biasa ini. Sehingga waktu itu Ananias, Tuhan perintahkan untuk mendoakan Paulus. Ananias pun komplain, "Tuhan, dari banyak orang aku dengar tentang orang ini begitu menganiaya jemaat." Tapi ingat Bapak Ibu, itulah manusia. Selalu mata kita tertuju kepada hanya kesalahan dan keburukan orang lain. Jadi ingat ekstrimnya Paulus dalam mengikut Tuhan. Pertama, ia menyadari adanya kekekalan. Yang kedua, Paulus menyadari bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Bersifat sementara. Saya pun berkhotbah ini sementara Bapak Ibu. Ada zamannya saya, ada juga nanti zamannya yang lain. Nah tentunya sebelum jantung ini berhenti berdetak, mataku dan matamu tertutup selamanya, berbuat sesuatu yang bisa kita wariskan buat generasi berikutnya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus memahami bahwa puncak kesuksesan yang sejati adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya gereja kita, Rehoboth Church Mall Arta Gading, terus berupaya mengemas pelayanan begitu rupa demi menggiring jemaat untuk terkoneksi langsung dengan Allah Sang Pencipta. Itu sebabnya berat tidaknya kehidupanmu hari ini, jangan komplain, belajar bersyukur. Engkau harus tekun menjalani proses. Jangan mengeluh, bersyukur saja. Kalau memang Tuhan kita masih perkenankan hidup, hidup bagi Tuhan. Kalau sudah waktunya pulang, pulang bagi Tuhan. Tidak ada yang mesti keharusan, hanya satu keharusan, takutlah akan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, di pahit manis tidaknya hidup kita, di pelik sukarnya hidup kita, tekunlah berproses. Ingat, tidak ada barang bagus harga murah. Tidak ada seseorang yang langsung sukses dalam bidang apapun tanpa menjalani prosesnya. Yang penting doaku dan doamu hari ini, Tuhan dampingi aku dalam menjalani proses hidupku, sehingga waktunya tiba aku boleh berkenan bagimu. Dan sebelum saya tutup dalam doa, Bapak Ibu, saya ingatkan, tetaplah tekun mengikuti kegiatan Rehoboth Church Arta Gading. Dan follow ya akun media sosial dari Rehoboth Church. Dan di situ juga akan ada berita-berita yang terbaru mengenai pelayanan kita dan juga kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pelayanan. Dan saya ingatkan, doa pagi tetap Bapak Ibu harus ikuti setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran-Mu yang kami terima. Dan biarlah kami meneladani yang telah dicontohkan oleh hamba-Mu Rasul Paulus, di mana ia setia berproses. Dia tidak mangkir, dia tidak lari, tetapi penderitaan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengenalannya akan Tuhan. Diberkatilah anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Dan jikalau Tuhan berkenan, jikalau Bapa mendapati ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, atas seizin-Mu, sembuhlah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga gereja kami, Rehoboth Church, ke dalam tangan-Mu dengan segala programnya. Biarlah Tuhan memakai gereja ini menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini, ulurkanlah tangan-Mu, berkatilah kami. Turunlah segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan tuntunan dari Roh Kudus, menyertai hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.